Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Semangat ya, masih semangat walaupun hari ini hari Senin tapi tetap semangat ya. Umi tes dulu semangatnya. Ini semangatnya ece-ecean atau betulan? Betulan? Umi tes ya. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, pintar anak-anak Umi, semangat. Walaupun ini hari Senin tetap harus semangat karena hari Minggunya sudah liburan. Jadi hari Seninnya harus mulai lagi belajar. Bisa? Iya, hari Senin hari yang penuh bahagia, harus tetap semangat, tetap keep smile, tetap senyum. Anak-anak Umi, jangan ada yang murung, jangan ada yang tidur saja ya. Jadi tetap semangat. Sudah? Sebelum itu kita berdoa dulu terlebih dahulu ya nak ya. Berdoanya seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas Abang Zidan. Boleh pimpin doanya Bang? Boleh pimpin doa untuk teman-temannya dan anak-anak Umi, tampung tangannya ya. Seperti biasa jangan ada berbicara ketika berdoa ya. Oke Bang. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa anak-anak Umi di pagi hari ini bisa diijabah sama Allah. Mudah-mudahan ilmunya pulang ke rumah menjadi ilmu yang berkah. Amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Umi absen terlebih dahulu ya nak ya. Umi panggil namanya, bilang hadir. Afifah Waharagina ya. Akbar Maulana Syahputra, Anissa Marwah, Arya Prasetya, Aurelia, Doni Prayuda Prasaribu. Yuk semangat Abang Doni. Embun Sinar Mentari, iya Kak Embun. Fatih Azriel Aidin, Gara Prabu Dikta, Zivani Latisya, Zidan Adriansyah. Masya Allah, datang semua anak-anak Umi di hari Senin ya. Walaupun liburnya hari Minggu kemarin, jadi hari Senin harus tetap hadir semua. Pintar. Baik nih, sebelum ke materi kita pada hari ini, Umi mau tanya dulu anak-anak Umi. Masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat Zidan? Zidan ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Iya, tentang pengertian hukum Islam, pengertian tentang hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Dari mana hukum Islam itu? Dari mana nak sumber hukum Islam kita? Hukum ajaran agama Islam itu bersumber dari mana? Iya, Pande. Hukum ajaran agama Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pintar. Hukum dasar hukum ajaran agama Islam yang paling tinggi itu adalah Al-Qur'an, baru yang kedua baru hadis atau sunnah Nabi. Pintar, pandai Zifani pandai. Berarti dia masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Jadi sekarang untuk minggu ini, pelajaran hari ini kita membahas tentang 5 dasar hukum Islam. Di dalam ajaran agama Islam nak, dalam fikih terutama ada 5 dasar ajaran hukum Islam. Yang pertama nih, yang sering pasti anak-anak Umi dengar, yang pertama itu wajib. Iya, wajib, pasti pernah dengar, sering dengar karena wajib. Yang kedua baru sunnah. Yang kedua itu namanya sunnah. Yang ketiga namanya haram. Iya, pintar Zidan, haram berarti udah baca buku. Yang ketiga namanya haram. Yang keempat namanya makruh. Nah, namanya makruh. Dan yang kelima namanya mubah. Jadi 5 dasar hukum Islam dalam fikih ini anak-anak Umi harus tahu.
Ya, harus paham, harus mengerti. Karena dalam 55 ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak Umi harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, dan mana yang mubah. Ya, Umi terangkan pelan-pelan, anak Umi harus fokus. Baik, sebelum itu Umi mau tes konsentrasi anak-anak Umi dulu. Bisa? Iya. Kalau Umi suruh pegang hidungnya, pegang hidungnya. Kalau Umi suruh pegang kupingnya, pegang kupingnya. Ya, mana kuping, mana hidung harus tahu. Oke, Umi tes. Ya, yang salah berarti dia nggak konsentrasi. Oke, Umi tes. Pegang hidung. Ayo, ada yang salah. Berarti dia nggak konsentrasi nih. Pegang kepala. Masa kepalanya di sini? Ayo, Umi sengaja salah biar supaya melatih konsentrasi anak-anaknya. Konsentrasi nggak ya? Sekarang pegang mulut. Ayo, ada yang salah nih. Ada yang salah, Doni. Mana hidungnya, di mana hidung, mana mulut? Masa dua-duanya dipegang? Mulutnya aja, nak. Dah, yang terakhir, pegang pundak. Iya, pintar. Pegang gigi. Pegang giginya. Yang belum gosok gigi berarti giginya bau. Pintar. Iya. Sekarang kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa? Iya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak. Mana pundak? Lutut. Iya, konsentrasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pintar, ya, pintar, jago, jenggo. Baik, anak-anak Umi sudah konsentrasi. Sekarang Umi mulai tentang pengertian yang sudah Umi sebutkan tadi, ya nak ya. Salah satunya yang pertama, yaitu tentang wajib. Apa itu wajib, Umi? Segala perbuatan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya biar supaya anak-anak Umi paham. Contohnya seperti sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. 5 sholat ini wajib hukumnya dikerjakan. Terus habis sholat 5 waktu apalagi nak? Puasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Jadi kalau anak-anak Umi tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, padahal dia sehat, dia mampu, badannya kuat, tapi dia tidak puasa, berarti dia berdosa. Terus yang ketiga namanya zakat. Siap anak-anak Umi melakukan puasa, itu baru zakat. Dan zakat ini wajib hukumnya. Barang siapa yang tidak membayar zakat berarti dia berdosa. Ya nak ya. Untuk orang yang berdosa itu tempatnya di mana? Di surga apa neraka? Di neraka. Untuk orang-orang yang berdosa itu, orang-orang sering melanggar peraturan Allah itu tempatnya di neraka. Sedangkan orang-orang yang sering berbuat kebaikan mendapatkan pahala itu tempatnya di surga paten. Ingat ya, wajib itu contohnya tadi seperti apa? Nanti Umi tanya. Yang kedua itu sunnah. Apa itu sunnah, Umi? Segala perbuatan yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya itu puasa Senin Kamis, nak. Apa itu puasa Senin Kamis? Tadi si Zidan bisik-bisik sama kawannya, apa puasa Senin Kamis ya? Puasa Senin Kamis bukan puasa Senin sampai Kamis, Umi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tidak, anak-anak Umi. Puasa Senin Kamis itu yaitu cuman puasa di hari Senin dan di hari Kamis, itu termasuk puasa sunnah. Dan kalau abang dan anak-anak Umi semua, kakak-kakak semua, anak-anak Umi mengerjakan puasa Senin Kamis mendapatkan banyak sekali pahala, banyak sekali kebaikan, ya nak ya. Dan kalau tidak mengerjakan puasa Senin Kamis dan tidak akan mendapatkan dosa.
Ya nak ya, berarti tidak mendapatkan dosa kalau nggak mengerjakan puasa Senin Kamis. Berbeda sama puasa bulan Ramadan. Ya nak, bisa bedain ya. Paten. Yang ketiga yaitu adalah haram. 3 dulu kita bahas, nanti 2 lagi kita bahas minggu depan. Ya nak ya. Baik, yang ketiga yaitu haram. Apa itu haram, Umi? Segala sesuatu yang dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Kebalikannya dari wajib. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi kalau abang kerjakan nih yang haram, segala sesuatu yang haram abang kerjakan, itu abang mendapatkan dosa, langsung ditempatkan sama Allah di neraka. Tapi kalau abang tinggalkan nih segala sesuatu yang haram ini, abang tinggalkan, tempat abang di surga mendapatkan pahala. Iya, pintar Zifani. Contohnya seperti apa anak-anak Umi? Contohnya itu seperti mencuri, apalagi mabuk-mabukan, apalagi ya mencuri, mabuk-mabukan, membunuh orang dan lain sebagainya. Sekarang ini sering ada berita-berita tentang begal. Itu perbuatan yang diharamkan. Ya, apalagi dia sampai membunuh mah, ya Allah, nauzubillah min zalik. Segala perbuatan itu yang seperti membunuh itu sangat diharamkan ya nak ya. Jadi jangan pernah dilakuin. Kalau sudah tahu, tolong anak-anak Umi dihindarin. Contohnya lagi mencuri nih, misalnya mencuri barang kawannya, walaupun hanya katanya cuman pulpen, itu kalau mencuri yang bukan punya abang atau punya kakak, anak-anak Umi sekalian, bukan punya hak miliknya, itu berarti dia mendapatkan dosa, berarti itu haram, walaupun hanya pulpen, walaupun hanya setip. Ya nak ya, itu tidak boleh. Kalau mau minjem barang kawannya harus permisi dulu. Jangan asal ambil, jangan asal comot barang kawannya, apalagi nggak dipulang-pulangin dan untuk milik dia. Itu hukumnya haram, berarti dia mencuri. Lagi suka mengkompasi kawan-kawannya, misalnya bagilah makanan kau, langsung diambil, langsung dimakan dia. Itu tidak boleh. Nah, itu mengambil hak orang lain, hukumnya haram. Itu bukan hak abang, itu hak temen abang, nggak boleh dirampas makanannya. Kalau mau minta, bicara dengan bagus-bagus, bicara dengan yang baik-baik. Misalnya, Zidan, mintalah makananmu Zidan, aku belum makan, lapar, boleh ya Zidan? Sampai gini-gini dia. Iya, berarti kalau ngomong seperti itu dan kawan yang memberikan, itu boleh nak. Tapi kalau abang langsung ngambil barang dia, langsung ambil makanan dia, itu berarti sudah termasuk mengambil hak bukan milik abang. Pintar. Enaknya itu tidak boleh, jangan dibuat, jangan dilakukan. Mendorong lagi kawannya, itu tidak boleh. Ya, mendorong kawannya sampai jatuh, sampai terluka, sampai berdarah, itu tidak boleh, perbuatan yang sangat dilarang. Ya, melukai temannya itu sangat dilarang ya nak ya, tidak boleh. Begal-begal itu sebenarnya itu Masya Allah, ya Allah, luar biasa sekali begal-begal yang di luar ya nak ya. Sekarang marak pembegalan. Jadi apapun yang dilakukan begal-begal itu, mencuri itu berarti dia melakukan perbuatan yang haram dan ditempatkan sama Allah, nanti ditempatkan di neraka. Anak-anak Umi mau nggak seperti begal-begal itu? Enggak kan nak? Jadi nggak boleh. Jangan seperti itu ya nak, paham? Iya. Di antara 3 hukum ini ada yang anak-anak Umi yang tidak paham. Zifani paham? Iya. Zidan paham? Paham. Embun paham? Oke, Umi tanya. Kalau misalnya anak-anak Umi udah paham semua, Umi tanya. Zidan, apa tadi itu wajib contohnya Zidan? Iya, puasa, sholat, dan zakat. Kalau Zifani,
Kalau contoh dari sunnah apa nak? Contoh dari sunnah itu iya puasa Senin Kamis paten. Selanjutnya siapa lagi ya? Doni. Nah, si bercakap sama kawan-kawan di sebelahnya. Doni, apa contoh dari haram Doni? Iya, mencuri, betul. Begal, iya betul. Apalagi nak? Iya, membunuh dan lain sebagainya. Perbuatan yang seperti itu berarti perbuatan haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan nanti di neraka. Pintar. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita, materi yang Umi berikan. Untuk 2 materi lagi yaitu makruh dan mubah nanti Umi jelaskan di minggu depan karena waktu kita tidak mencukupi ya nak ya. Umi harap anak-anak Umi bisa paham apa yang Umi sampaikan dan Umi harap juga tolong dilakukan, diterapkan di dalam kehidupan anak-anak Umi baik di rumah maupun di kelas. Bisa? Oke, paten. Jadi untuk tugas minggu depan anak-anak Umi mau coba baca bukunya tentang mubah dan makruh. Nanti minggu depan Umi tanya kembali apa itu makruh dan apa itu mubah. Baru nanti kita ujian evaluasi tentang materi kita ini. Baik, jadi Umi harap mudah-mudahan apa yang Umi berikan ilmu kali ini menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Paten. Oke. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Umi minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.